Halo semuanya, selamat datang di Tentang Ponsel. Dan ini adalah Samsung flagship lagi yang aku beli dengan harga 1 jutaan yang ada di Batam. Jadi aku beli ini lewat Facebook Marketplace ya. Ini aku beli di harga 1 juta pas. Ini adalah Samsung S20 yang 4G. Dan untuk S20 series sendiri itu ada beberapa series, yaitu adalah S20 FE, S20, S20 Plus, dan S20 Ultra. Begitu juga dengan 5G-nya. Jadi ada S20 5G, S20 Plus 5G, dan ada S20 Ultra 5G. Dan ini adalah varian 4G-nya. Dan untuk mesinnya S20 itu dia punya dua mesin ya. Ada yang Exynos 990 dan juga ada yang Snapdragon 865. Dan ini adalah Exynos 990 4G karena ada juga yang 990 5G. Dan ini adalah 4G-nya. Ya, HP ini aku beli di harga 1 jutaan. Murah banget. HP ini dulunya belasan juta, bahkan pertama kali keluar itu aku beli HP ini. Aku pakai HP ini tapi aku jual lagi karena memang ya aku pengen ganti HP ke tipe lain. Dan seingatku aku beli berapa ya? 11 juta atau 10 juta gitu lah untuk S20 ini. Dan kali ini aku nostalgia lagi, aku dapat lagi Samsung S20 ini di harga yang 1 juta. Ya murah banget lah untuk mantan flagship ya, walaupun umurnya udah hampir 6 tahun ya. HP ini tuh dirilis di tahun 2020 Februari Maret gitu lah, Februari Maret gitu. Dan sekarang udah 2025, bentar lagi 2026. Dan menurutku 1 jutaan itu worth it banget lah untuk kalian yang punya budget tipis. Untuk HP 1 jutaan, apalagi tinggal di Batam ya. Di Batam itu gampang banget nyari S20 yang harga 1 jutaan. Dan ini beruntungnya aku dapat di harga 1 juta pas ya. Rata-rata orang itu bukanya S20 itu di harga 2 juta atau 1,8 lah, tergantung kondisi minus. Dan HP ini memang ada minus yang menurutku oke lah, nggak begitu parah untuk minusnya. Dan mari kita lihat untuk HP-nya. Ya, kita lihat di bagian samping dulu. Di sini ada tombol volume up, volume down. Kemudian ada tombol on off. Dan ini frame-nya ini dari metal ya. Frame metal. Di bagian bawahnya ini ada speaker dan juga USB Type-C. Terus ada juga mikrofon di situ. Dan samping kirinya ini kosong, polos, cuma ada garis antenanya aja. Kemudian di atasnya ini ada tempat untuk kartu SIM dan mikrofon lagi. Dan untuk bagian belakangnya, ya dia punya setup 3 kamera ya. Dan ya inilah minus yang gue bilang tadi. Belakangnya ini retak dan kayaknya ini bekas bongkaran juga belakangnya. Tadi 1 jutaan ya. Aku no komplain lah ya. Dan dia di bagian belakangnya ini punya setup 3 kamera, yaitu 12 megapiksel kamera utama, udah ada OIS-nya, kemudian 64 megapiksel kamera telefoto, udah ada OIS-nya juga, dan 1,1 optical zoom, dan juga 3 kali hybrid zoom. Kemudian dia ada 12 megapiksel kamera ultrawide, dan ini bisa merekam super steady video. Dan untuk kemampuan video kamera belakangnya ini, mampu merekam di 8K 24 fps atau 4K 60 fps. Dan ini udah ada gyro AIS-nya dan OAIS-nya. Dan itu oke banget lah, udah punya stabilisasi sendiri di bagian kamera belakangnya. Dan ya, kita lihat lagi di bagian bawahnya sini ada tulisan Samsung, dan ini retak ya bagian belakangnya nih. Dan harusnya ini bukan original ya bagian belakangnya. Ya tapi nggak masalah lah, selagi masih bisa dipakai ya aku no komplain. Kemudian kita lihat bagian depannya. Ya, bagian depannya ini dia punya layar Dynamic AMOLED 2X ya. Layar ini banyak banget dikeluhin sama pengguna Samsung karena sering lag saber lah. Layar ini 120 Hz HDR10 Plus dengan maksimum nits di 1200 nits dengan ukuran layar 6,2 inci di 9,8 cm. 9,3,8 cm maksudnya, dengan screen to body ratio 89,5%. Dan untuk resolusi layarnya sendiri itu 1440 pixel kali 3200 pixel dengan rasio 20:9 di kerapatan 563 ppi. Dan ini udah Corning Gorilla Glass 6. Jadi layarnya ini ajib banget sebenarnya, cuman banyak banget pengguna Samsung yang ngeluhin layar ini karena ya itu tadi sering lag saber. Dan untuk HP ini
Aku dapat itu di harga 1 jutaan, bukan 1 jutaan sih, lebih tepatnya 1 juta. Daya di Batam itu harganya 1 jutaan lebih lah, bahkan ada yang 1,5, 1,8 itu harganya variatif. Tapi HP ini aku dapat di harga 1 juta. Karena minusnya itu adalah nggak bisa kartu Telkomsel, jadi bisanya tuh kartu XL. Karena HP ini tuh dari Singapura sebenarnya, dibawa masuk ke Indonesia nggak didaftarin emailnya, jadi HP-nya tuh ya nggak bisa kartu Telkomsel. Kalau XL bisa normal dipakai, ya aku nggak masalah. Karena ini nggak akan aku jadikan sebagai daily driver. Kalau kalian pengen jadiin daily driver, ya itu mungkin jadi pertimbangan lah yang untuk kalian, apakah HP ini yang cocok atau enggak. Dan mari kita hidupkan dulu HP-nya. Ya, di situ ada tulisan Samsung Galaxy S20, secured by Knox, powered by Android. Mari kita setup dulu. Ya, jadi ini adalah HP-nya. HP-nya ini udah aku setup, dan mari kita coba untuk fingerprint-nya. Dan fingerprint-nya ini di layar, dan juga dia ini bukan optical, tapi fingerprint-nya ini adalah ultrasonic fingerprint. Jadi, kayak gitu aja langsung kebuka. Jadi dia nggak perlu lama-lama dan nggak perlu ada cahaya putih untuk di layarnya, itu langsung kebuka. Jadi dia itu kalau yang optical itu dia bakal ngeluarin cahaya putih dari kameranya di bagian fingerprintnya untuk ngedetek finger kita. Tapi kalau ini enggak, jadi lebih enak dan lebih akurat untuk ngebukanya kalau menurutku. Dan juga untuk spesifikasi HP ini itu cukup menarik ya, yaitu Exynos 990 7 nanometer ya, karena ini yang versi Exynosnya. Kalau yang untuk Snapdragon-nya itu Snapdragon 865, dan juga dia punya RAM 8GB, internal 128GB, UFS 3.0. Jadi udah cukup kenceng lah untuk HP ini. Dan mari kita lihat untuk skor Antutunya HP ini. Ya, kita lihat untuk skor Antutunya masih dapat di 700.000 untuk Samsung Galaxy S20 4G ini. Itu lumayan kenceng lah, lumayan banyak untuk skornya sendiri, karena memang untuk HP-HP mid-range itu ya sekitar 500-an sampai 700-an juga. Dan HP ini masih bisa bersaing walaupun umurnya hampir 6 tahun. Dan itu menarik banget lah. Oh ya, lupa aku bahas untuk kamera depannya ini. Untuk kamera depannya ini ukurannya 10 megapiksel dan juga support merekam di 4K 60 fps. Itu udah mantep banget lah kamera depannya. Iyalah S20, karena sedangkan S10 aja itu mampu merekam 4K 60 juga, apalagi S20 nya harusnya ya bisa juga kan. Dan juga HP ini ukurannya kecil, jadi untuk baterainya juga nggak besar ya. Baterainya itu cuma di 4000 mAh ya. Baterainya cuma di 4000 mAh untuk S20 ini, dan mampu charging maksimal di 25 watt fast chargingnya. Dan juga untuk wireless chargingnya itu mampu di 15 watt aja. Tapi dia punya reverse wireless charging, jadi dia bisa ngecas HP lain yang udah punya wireless charging pakai HP ini. Dan itu cukup menarik lah. HP ini juga support Samsung DeX tentunya, ya karena flagship Samsung itu rata-rata support Samsung DeX, kecuali yang versi-versi Lite-nya seingatku itu nggak support Samsung DeX. Dan itu tadi skor Antutunya. Mari kita coba untuk main Mobile Legends di HP ini. Ya, kita dari dalam game Mobile Legends, kita coba dulu di Mobile Legends. Dan untuk settingan grafiknya seperti ini, dia mampu di ultra. Kemudian kita bikin rata kanan aja, ultra semua, dan bikin rata kanan, dan frame rate-nya mampu berjalan di super. Ya, kalau untuk main Mobile Legends ini lancar ya, nggak ada keluhan, baik suhu ataupun frame rate itu stabil dan normal, lancar jaya. Dan kalau untuk main PUBG, kita lihat di sini untuk settingan grafiknya itu dapat di smooth extreme dengan posisi gyroscope on, jadi always on untuk gyroscope-nya. Dan ini juga lancar banget, nggak ada frame drop sama sekali. Palingan masalahnya cuma di suhu yang agak anget di bagian belakangnya aja. Itu tadi adalah game PUBG. Terus gimana sih kalau kita coba untuk fotoin ini di bagian kameranya, apakah oke? Dan kita lihat untuk hasilnya ya cukup oke lah untuk detailnya, dan oke banget. Dan untuk speakernya juga masih oke, atas sama bawahnya. Dan untuk sinyalnya ini keluar untuk kartu XL, untuk XL 4G. Dan untuk kalian yang pengen cari HP ini yang menurutku masih worth it lah, tapi ya perlu digarisbawahi kalau HP ini tuh
konon katanya rawan untuk lightsaber, tapi HP ini masih aman sih sama aku. 1 juta coy, dapat mantan flexi, layar 120 Hz, lengkung lagi kayak gini. Oke banget lah. Yuk, kalaupun kalian pengen cari HP ini sebagai kamera utama untuk HP kalian, ya oke banget menurutku. Untuk foto-foto masih sangat mumpuni lah. Dan ini adalah mantan flagship, jangan lupa. Dan HP ini aku lupa mention, HP ini support Samsung DeX ya, jangan lupa. Jadi bisa kalian colokin ke monitor atau ke TV untuk share screen atau jadikan itu sebagai layar monitor lah dengan mesin HP ini. Ya, menurutku keluhannya HP ini apa ya? Ya, yang perlu kalian garis bawahi HP ini ya itu tadi, rawan untuk green screen atau garis. Ya, aku sih nggak masalah karena aku dapat di harga 1 juta. Dan sekian video ini. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe.